Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih di awal surat ke-22, surat Al-Kahfi. Ulang kembali, baca mulai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahani, ya ayyuhan nas, wahai manusia, seluruh manusia diseru oleh Allah. In kuntum fi raib, jika kamu dalam keraguan-raguan, minal ba'al, adanya hari kebangkitan dari kubur, ya, minal ba'al dari kata ba'atha, ya, membangkitkan, yaumil ba'al, hari kebangkitan. Ini salah satu pembeda utama orang yang beriman dengan tidak, itu iman adanya hari kebangkitan, hidup kembali di akhirat. Fa inna khalaqnakum min turab, maka ketahuilah sesungguhnya kami Allah menjadikan kamu dari tanah, min turab. Nabi Adam dibuat dari tanah, Hawa dibuat dari tulang rusuk Adam. Manusia berikutnya keturunan Adam dan Hawa disebut Bani Adam. Itu dari tanah, maksudnya tanah yang semula kering kerontang, turun hujan, kemudian tumbuh berbagai tanaman tumbuhan, kemudian manusia minum air, makan berbagai macam jenis sayur-sayuran, berbagai macam jenis buah-buahan, ya, berbagai macam makanan dari biji-bijian. Kemudian ada sari mati, kemudian tsumma min nutfah, kemudian dari turab menjadi nutfah, tsumma min alaqah, dari nutfah menjadi alaqah, dari alaqah tsumma min hutatin min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Kemudian ada yang dijadikan dalam bentuk yang sempurna, ya, ada juga yang tidak sempurna, ghairi mukhallaqah. Untuk apa? Linubayyina lakum, ya, agar supaya itu jelas, betul-betul jelas bagi kamu, supaya manusia menyadari, supaya melakukan muhasabah, introspeksi diri, bahwa manusia itu semula dari tanah, terus jadi nutfah, jadi alaqah, dari mudghah. Dari mudghah ada yang diciptakan sempurna, ada yang tidak sempurna. Itu semua agar Allah menjelaskan kepada kamu, dan Allah tetapkan dalam rahim apa yang Allah kehendaki sampai waktu yang ditentukan, ya. Wa nuqirru fil arham, kemudian Allah tetapkan, Allah takdirkan di dalam rahim.
janin yang ada di rahim itu dilindungi oleh beberapa lapis, maka di situ sangat nyaman. Ya, di dinding rahim diselimuti oleh seperti selimut yang sangat tipis, sangat lentur, kemudian dilindungi di dalam perut. Itu yang sangat aman. Itu namanya wa nuqirru fil arham manasa'u ila ajalin musamma, yang ditentukan waktunya sampai itu nanti lahir, yang kurang lebih rata-rata 9 bulan. Tapi pada usia setelah 4 bulan ditiupkan ruh, setelah 6 bulan baru lengkap secara keseluruhan. Makanya kalau ada misalnya janin yang orang tuanya mungkin ada persoalan, itu dilakukan bedah sisa, itu baru betul-betul bisa itu selamat, bisa diobati dengan baik, itu setelah genap 6 bulan. Nah, kalau lebih dari 6 bulan ya sudah lebih lengkap lagi. Nah, itu namanya manasa'u ila ajalim musamma. Dan tsumma nukhrijukum tiflan, kemudian dilahirkan menjadi tiflan, menjadi bayi. Tsumma litabluhu asuddakum, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada dewasa. Litabluhu, secara berangsur-angsur, asuddakum, sampai usia dewasa. Dari kecil yang begitu lahir langsung nangis karena semula di dalam rahim ibu yang sangat nyaman, nyenyak, dilindungi, kemudian melalui proses kelahiran yang mungkin anak mengalami sakit karena himpitan, ya, karena situasi yang tidak nyaman setelah lahir di dunia ini, suasananya, kulitnya itu merasakan kok berbeda. Kulitnya merasakan, merasa nggak nyaman, kemudian nangis. Bayi lahir kok tidak nangis, itu dia dikatakan kurang normal. Itu kulit merasakan perbedaan rasa antara dalam rahim dengan di dunia. Ya, terkejut, kaget, shock, gitu kan, kemudian nangis. Nanti begitu ditulung, dibersihkan, dihangatkan, kasih minum, sudah tenang, tidur kembali. Nah, setelah nanti tidur sekian jam, nah, kemudian buang air kecil, merasa nggak nyaman, merasa tidak nikmat, mungkin pengaruh dari ya kotoran, merasa nggak nyaman, dingin, nangis lagi. Nangis itu takdir dari Allah, irodah dari Allah untuk minta pertolongan. Nanti kalau ditolong, dibersihkan, kemudian harus kasih minum lagi, tidur lagi. Sepertinya lagunya Mbak Sulit gitu, ya kan? Nah, ini sampai lipat lulu asuddaku, secara bertahap.
dari semula minumnya susu sampai nanti ya semua nanti yang tidak diminum, makanan juga sampai ya yang keras-keras, yang termasuk intip dia habis karena sudah proses lama, sudah dewasa kan ya. Itu kalau di Jawa Timur katanya makanan itu macam-macam jenisnya namanya ya. Wa minkum mayutawaffa wa minkum mayuraddu ila ardalil umur. Sebagian dari kamu itu diwafatkan, dimatikan, dan sebagian yang lain dikembalikan sampai ardalil umur, sampai pikun, sampai umurnya itu panjang. Tapi ada itu yang begitu usia 60-an terus rajin membaca, membaca Quran, itu sampai usia 80, 90 nggak pikun itu. Ada kan? Ada, karena mungkin fungsi serabut otaknya itu terpelihara terus, digunakan terus. Maka itu maklum ada beberapa kawan yang sebelum pensiun, sebelum usia 65 itu tidak rajin membaca, tapi begitu sudah masuk masa pensiun malah senang baca. Itu untuk menjaga fungsi serabut. Bahkan ada yang semula itu sebelum pensiun nggak tertarik untuk kuliah, menyelesaikan kuliah doktornya, disertasi. Begitu udah pensiun itu malah kuliah, terus 3 tahun berikutnya selesai doktor. Yang biasanya doktor itu usia 27, 28. Ini ada yang menjelang usia 70 tahun baru selesai. Jadi ternyata itu bisa untuk ini, untuk menjaga fungsi-fungsi serabut otak. Sebetulnya kita semua termasuk yang perlu bersyukur. Berapa sudah usia tua kemudian Allah mentakdirkan kita bisa ketemu dengan memahami Quran, iya kan? Nah, itu kan berarti kita terjaga. Sampai kapan? Ya sampai Allah nimbali, insya Allah husnul khotimah. Setelah itu baru menjalani mulai hidup yang sebenarnya. Ya, itu seandainya bisa begitu, waduh, itu luar biasa. Itu yang saya sudah betul-betul lama itu memikirkan, mimpikan bagaimana bisa membersamai, ya, semampunya sampai Allah nimbali dan dia sampai husnul khotimah. Jadi di situ jelas sekali ya Allah berfirman, "Likaila ya'lamu min ba'di ilm." Itu tadi ada sebagian yang diwafatkan, sebagian sampai usia lanjut sampai pikun, supaya ya ini likaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'an, supaya dia manusia yang sampai dari umur tadi itu tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahui. Banyak orang yang sudah sepuh tidak terhibur oleh Quran, itu seringkali bingung sudah makan atau belum, lali. Baru makan diambilkan cucunya itu malah ngomong, "Nah aku kok
radhiwe pangan. Pernah dengar nggak? Nah, itu Allah berfirman likaila yang lama mimpi ilmi syaitan. Sampai demikian. Ada juga kawan itu saking seneng ngisi pengajian, sudah usia lanjut, tapi dari muda seneng ngisi pengajian. Tapi kadang kalau ngisi pengajian itu kalau dijemput nggak maunya berangkat sendiri. Kadang-kadang kan bingung nggak sampai tempatnya. Tapi kemauannya kuat sekali, ingin terus tetap pengajian. Nek dijemput nggak mau, alasannya mau aku bisa iso diri, siapa loh? Ya ngerti-ngerti rata konggo. Itu apa itu? Likaila ya ulama mimbati ilmi syaitan. Terus kalau ando ini yang lain lagi. Itu tadi kan proses kejadian manusia, mulai dari tanah sampai meninggal. Dan ini kalau ando hamidam fa'idha anzalna alaihal ma, dan kamu lihat bumi ini kering kerontang. Itu pas kemarau panjang itu, dan sekian bulan nggak turun hujan, itu bumi itu mati, kering. Nah kemudian Allah menurunkan air hujan. Dengan air hujan itu, dan air hujan yang diturunkan Allah dari langit ke bumi tadi, bumi yang kering kerontang lagi, itu dengan tiba-tiba itu menjadi tumbuh hidup subur berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Nah itu langsung ya intazat wa robba wa ambatat min kulli zaujin bahij. Ya, dengan air hujan itu hiduplah bumi dan suburlah menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Nanti kalau lihat di lingkungan sendiri masih kurang indah, itu lihat sekarang masing-masing daerah sudah bikin taman, berbagai macam taman. Ada taman kota, ada taman desa, macam-macam enggak? Berbagai macam bunga-bunga ditanam di situ. Ya, warna-warni, indah sekali. Itu bahasa Allah itu wa ambat min kulli zaujin bahij. Luar biasa Quran. Itu kalau kita tuh bahasanya itu sambil dipikir-pikir, diangan-angan, dilihat dengan realitas kehidupan, itu luar biasa cocoknya itu. Ya, cocoknya luar biasa. Kenapa fitrah manusia itu kalau membuat rumah kok dibuat tamannya? Ada yang tamannya agak luas sedikit, bermacam-macam itu tanaman. Kalau pergi kemana itu ada yang kelihatan bagus, yang teringat itu ya beli untuk melengkapi taman yang di sekitar rumah. Jadi kalau tanahnya sedikit terbatas, ya tamannya macam-macam, dibikin dindingnya nanti ditanami bertingkat. Itu apa itu? Itu tadi memang ada irodah begitu, ada qadarullah begitu ditakdirkan. Ya, itu mingkuli zaujib bahij. Jadi satu ayat ini sangat penting untuk manusia melakukan muhasabah, menyadari. Ya kalau bahasa-bahasa di kampus itu sudah melakukan consciousness, awareness, proses penyadaran diri.
lho kowe iki jane sapa? Kowe iki dhisik asale saka lemah terus dadi nutfah, dadi alaqah, atau dadi janin dirahi, terus sampai waktu tertentu lahir jadi bayi, terus tumbuh kembang menjadi sebagian meninggal waktu usia biasa sekitar 60 tahun, ada yang sampai ardalil umur, sampai usia lanjut, sampai pikun, yang semula diketahui menjadi lupa. Kemudian ini bumi yang semula mati, dengan Allah menurunkan air hujan, tumbuh berbagai macam tanaman yang kemudian menjadi bermacam-macam warna-warni menjadi begitu indah. Sebetulnya kita itu agak ingat ini. Nanti kalau misalnya ingin lihat taman, itu tinggal pergi 10 menit, 15 menit sudah sampai tempat taman-taman yang berbagai macam bunga indah ada situ. Ada yang taman yang alami, ada yang memang dibuat khusus. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Dia Allah yang benar. Wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya Dia Allah yang menghidupkan segala yang mati, dan sesungguhnya Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu Allah maha mencipta, Allah maha kuasa, Allah maha memelihara. Akhirnya sepenuhnya itu ditentukan oleh Allah dalam hal penciptaan dan dalam hal hidup ini. Kemudian ketika sudah dewasa, ya tergantung kita milihnya. Yang milih ketika Allah sudah mendatangkan hidayah, Allah sudah mengutus Nabi, Rasul, kemudian diberi wahyu, diberi mukjizat, dari mushaf Al-Quran, ya masing-masing terserah pilihnya, mau mulai beriman atau tidak. Tapi semuanya ada akibat, ada konsekuensinya, ada tanggung jawabnya. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha. Lupa ini waduh, ini pernyataan luar biasa. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti terjadi. La raiba fiha, sama sekali tidak ada keraguan di dalamnya. Ini kalau orang betul-betul memahami satu ayat ini, kemudian mengimani, kemudian terus terdorong untuk menyiapkan diri. Karena ini pernyataannya sangat lugas, ya. Wa anna sa'ata atiyah, dan sesungguhnya yaumil qiyamah itu pasti datang. Orang raiba fiha, sama sekali tidak ada keraguan, pasti datang, pasti terjadi. Wa anna Allaha ya'atu man fil qubur, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang yang pernah hidup mati dikubur, semuanya dibangkitkan. Ya, itu istilah ya'atu man fil qubur. Allah membangkitkan, Allah menghidupkan kembali semua orang yang ada di kubur. Maksudnya itu semua orang yang pernah hidup dan meninggal.
walaupun meninggalnya itu mungkin karena uji coba ke planet yang lain, kemudian mungkin itu media yang digunakannya terjadi suatu, kemudian hancur dari fata morgana di ruang angkasa sana. Itu bagi Allah sangat mudah untuk menghidupkan kembali. Jadi maksudnya di sini yang ngatur nafil kubur itu seluruh manusia yang pernah mengalami hidup yang mati dihidupkan kembali. Nggak ada yang kelewatan. Terus itu kalau yang meninggal dalam penerbangan, kemudian pesawatnya meledak, hancur semua, nggak dikubur, mungkin sebagian puing-puingnya itu jatuh ke laut, kemudian ada yang dimakan ikan. Terus itu nanti membangkitkannya kembali gimana? Itu bagi Allah sangat mudah. Bagi kita mikirnya wis kesulitan. Ya kok enggak? Makanya nggak usah mikir itu. Itu bagi Allah sangat mudah. Dan itu pasti terjadi karena Allah sudah berfirman, wa annallaha ya'lamu man fil qubur. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari kubur. Memang kalau ini sebenarnya agak panas kan. Kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, kita paham dulu. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilm. Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah, yujadilu, yang membantah tentang Allah tanpa ilmu, bighairi ilm. Tanpa ilmu itu maksudnya tanpa dasar dari kitab suci, nggak ada rujukannya, nggak ada sumbernya dari kitab suci. Membantai ngawur itu sakal diri. Wala hudau wala kitabim munir. Ya tanpa petunjuk dan tanpa kitab, ya tanpa wahyu yang bercahaya, munir, bercahaya. Maksudnya kitab wahyu yang menjelaskan mana yang benar, mana yang salah. Makanya Al-Quran disebut sebagai Furqan, pembeda. Maka Quran disebut sebagai Al-Bayan, yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas itu dijelaskan oleh Al-Quran. Makanya orang yang tekun memahami Quran itu hidupnya serba jelas, ya. Itu tidak bisa dicampur antara yang hak dengan yang batil. Biasanya yang nganggap nggak jelas campur itu kan karena kurang mendalami isi Al-Quran. Padahal Allah berfirman itu yang munir, yang bercahaya, yang ini yang terang benderang, ini yang gelap gulita, ini jalan hidup yang jelas, yang siratal mustaqim, ini jalan terdolar sesat. Itu jelas dalam Al-Quran. Saniya fihi liyudilla an sabilillah, dengan memalingkan lampu
untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Yang dimaksud dengan memalingkan lambungnya itu apa? Itu maksudnya dengan menyombongkan diri. Maksudnya batoruhak barotuhak, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dijelaskan dalam Quran ini orang gelap, nggak mau menerima. Kenapa nggak menerima? Karena nggak meyakini kebenaran Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan memalingkan lambungnya itu bukan berarti terus tiduran, bukan. Itu maksudnya menolak kebenaran dan menyombongkan diri. Kalau guru kok tidak dari yang Quran, sidik-sidik Quran, sidik-sidik Quran. Jadi di sini tak pokoknya desa murid gitu. Pernah dengar nggak? Dari saya ini kok orang hilang dikit-dikit Quran. Nyerasa nggak pokoknya yang ngopo. Yaitu istilah Rasulullah itu disebut dengan ini. Tadinya angin fihi, dengan memalingkan lambungnya. Untuk apa? Liyudillah an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Lalu fitunya kisyum. Nah, baginya itu mendapat kehinaan di dunia. Jadi orang-orang yang menolak kebenaran, menyombongkan diri, itu mau ditutup-tutupi tidak akan pernah bisa. Karena Allah berfirman, lahu bagi dia yang menolak kebenaran tadi, di dunia khizyun, di dunia ini penuh kehinaan, ya, mendapatkan kehinaan di dunia. Bisa jadi kelihatannya glamor, kelihatannya berkedudukan tinggi, tetapi terhina. Lalu seperti kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, kelihatannya hebat sekali. Tapi juga Korun, Fir'aun, ada yang nama Yakjud dan Makjud. Seakan-akan neng dunia ini seraya sing ngalang-alangi, kalau sing nabi. Nek model saiki yo tidak pernah tersentuh hukum, penegak hukumnya tiarap semua. Ya, itu tetap lalu dunia itu baginya mendapatkan kehinaan di dunia. Menuduhku yaumal qiyamah ada balharik, dan di hari kiamat kami merasakan, kami menimpakan azab neraka yang membakar, azab neraka yang sangat panas, harik. Jadi sebetulnya yang kelihatan glamor, kelihatan menggiurkan. Masih ingat nggak kisah ketika Korun keluar dengan membawa ini seluruh kebesarannya? Orang-orang yang sama lihat itu berarti bergumul, berarti jat-jat gitu, biu-biu, nggak senengin kalau ngopong, terkagum-kagum sama kekayaan Korun. Ternyata dikubur hidup-hidup.
ditenggelamkan ke perut bumi, terbinakan. Di dunia begitu. Nah, kemudian di akhiratnya mendapat azab neraka yang membakar sangat panas. Bapak Ibu pernah nggak mencermati orang-orang yang ketika di dunia itu sok berkuasa, sok merasa hebat, itu nanti coba diikuti akhir hayatnya kepiye? Ya, kalau mereka mau bertobat kemudian iman ngikuti jalan Allah, husnul khotimah. Tapi kalau terus begitu, nah itu nanti menjelang akhir hidupnya di bulan-bulanan malaikat, disiksa bisa-bisa neraka. Kadang-kadang siksaannya panjang gitu. Ada kan tokoh dunia yang dulu itu Islamophobia, yang ingin menghancurkan orang Islam, meninggal itu sampai sekian lama orang mati-mati gitu. Ada kan kisahnya? Ada. Itu di dunia sudah terhina seperti itu. Itu mungkin gambarannya itu baru DP-nya. DP ya, DP itu baru sedikit kan. Misalnya mau beli mobil harganya 600 juta, DP-nya 60 juta, baru sedikit kan. Ini itu yang diberikan siksa dunia itu yang bergini citi-citi, baru sedikit dari siksa yang sebetulnya itu di akhirat. Maka wanudikuhu yaumal qiyamati adzabal hariq dzalika bima qaddamat yada. Yang demikian itu, yang demikian apa? Di dunia sudah dihinakan, di akhirat disiksa di neraka. Nah, yang demikian itu diakibatkan dari perbuatannya. Ya, bima qaddamat yada, akibat dari perbuatan kedua tangannya. Yang berbuat apa hanya tangannya? Ya enggak, itu kan awal mengungkapkan menggampangkan untuk memudahkan. Padahal maksudnya itu akibat dari ulahnya ketika hidup di dunia. Itu maksud dari bima qaddamat yada. Yang demikian itu disebabkan atau akibat dari perbuatannya. Kalau mau Fauzi itu bolak-balik tulis, nek nanam buah metiknya buah, nek nanamnya kebaikan yang dipetik juga kebaikan. Terus tak tulis nek nanami iman paneni fauzul adi, fauzul kabir, terus fauzul mubin. Ya. Itu keberuntungan yang besar, keberuntungan yang nyata, keberuntungan yang mulia. Seperti tadi malam di Masjid Al-Mubarak itu 3 jadinya. Ya, diampuni seluruh dosa-dosanya, diterima amal baiknya, dimasukkan ke surga selama-lamanya. Itu yang disebut dengan fauzul kabir, fauzul adi, fauzul mubin, nyata. Lalu nyatanya gimana? Lalu diulang-ulang terus dalam Quran. Bagi yang meyakini itu sangat jelas mubin. Makanya kalau awal itu baru sifatnya
awalnya itu informasi, namanya ilmu yakin, ya kan? Diulang-ulang terus seakan-akan melihat dengan mata kepala sendiri, namanya ainul yakin. Ketika terus diulang-ulang terus sampai mimpinya mimpi itu namanya hakul yakin. Tidur malam gak apa-apa, karena habis pengajian masih nonton bola. Tampaknya bola itu ritual menjadi persyaratan. Tapi ketika bola gak dilihat ditinggal pengajian, itu gak gulu-gulu. Tapi pas nonton pengajian nonton sebentar langsung gol 1 gitu. Iya kok gak dari mana? Dan mulai sepak bola itu pengajian dulu, ya bisa menang. Lah sepak bola masih malam kok nggak mau berangkat pengajian. Terus sore itu selain dinding itu tunggu dengar TV. Apa pengajian dulu gitu kan? Setelah pengajian baru lihat bola. Nah begitu lihat terus bisa ngegol gitu. Ya memang gini ya, memang namanya orang yang beriman, orang yang meyakini kepada Al-Quran, meyakini kepada akhirat, itu ya memang harus lebih bersungguh-sungguh. Yang cirinya itu kan hidupnya bisa lebih semangat, lebih optimis, lebih sungguh-sungguh. Lo ada yo, tidur gak tidur lama tapi mimpi indah sekali seperti di taman-taman di surga gitu. Itu sampai apa? Saking seringnya baca ayat-ayat Al-Quran tentang gambaran surga. Itu kan sudah takut yakin itu. Jadi apa yang buat dalam mimpi itu seakan-akan jelas di depan mata. Cepong wilo-wilo menceritakannya bisa jelas. Itu sudah sampai hakul yakin. Nah makanya mandi Quran itu perlu tahapan-tahapan, perlu tahapan supaya nanti ya semakin mendalam. Jadi kembali ke sini, dzalika bima qaddamat yadak. Jadi tadi yang hidupnya di dunia terhina, di akhirnya siksa neraka, itu akibat dari perbuatan di dunia. Wa annallaha laisa bidzallamil lil abid. Coba kebalikannya ini. Ya. Dan sesungguhnya Allah sekali-kali bukanlah penganiaya hamba-hambanya. Sama sekali Allah tidak menganiaya. Bahwa Allah benci kepada orang yang kafir, Allah murka kepada orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah, itu iya. Tapi adab siksa neraka itu akibat dari ulahnya sendiri. Kenapa milihnya begitu? Nah ini Bapak Ibu, jadi supaya kita semakin bertambah hari, bertambah minggu, bertambah bulan, kita mendalami memahami Al-Quran supaya betul-betul kita hayati, betul-betul kita renungkan, betul-betul kita resapi sampai sedalam-dalam mungkin, supaya betul-betul bisa mempengaruhi jalan hidup kita sesuai dengan yang dituntut Allah di dalam Al-Quran. Nah jadi pagi ini sampai ayat 10, insya Allah ayat 11 kita lanjutkan besok hari. Ini hari Selasa, nanti sore kita melanjutkan Al-Quran di gedung. Kalau hujan berangkat enggak?
tenang itu. Ya memang harus bersungguh-sungguh, jangan karena hujan aja kalau nggak berangkat. Lalu iakan segala yang diperlukan supaya siap, supaya bisa berangkat. Demikian Bapak Ibu, semoga Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya untuk senantiasa berusaha memahami dan mengamalkan apa yang dituntunkan. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan Rasul Masjid. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah,